Setelah pertempuran di Pulau Qionghua, nama Li Yunxiao menyebar ke seluruh wilayah selatan. Semua faksi besar telah menganalisanya dengan berbagai cara. Pada akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa kekuatan tempur puncaknya seharusnya berada di sekitar Martial Monarch Bintang 2. Kesimpulan ini cukup objektif dan adil. Satu-satunya hal yang beruntung adalah prasasti Dewa Dunia tidak menarik banyak perhatian selama pertempuran di Pulau Qionghua. Sebaliknya, bendera perang api Tianluo telah menarik perhatian banyak orang. Bahkan 20 kaisar bela diri bintang 2 tidak akan cukup, apalagi 2 ahli alam martial leluhur. 200 sudah lebih dari cukup. Oleh karena itu, ahli alam leluhur bela diri dari wilayah selatan segera mengambil keputusan dan mengkhianati orang lain. Jalang, kamu terlalu menyebalkan. Ahli alam martial. Leluhur sangat marah. Dia sangat marah hingga urat nadinya menyembul dan dia berteriak, "Dasar Jalang, seorang martial monarch belaka telah membuatmu takut sampai sejauh ini. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bagaimana dia bisa mengalahkan kita. Dia hanya memamerkan kekuatannya di kota Yanwu. Sekarang, dia bukan siapa-siapa di Gunung Meru. Apa yang Anda takutkan?" Murid wilayah selatan itu memasang ekspresi puas di wajahnya. Dia segera menundukkan kepalanya dan mundur ke samping seolah-olah dia adalah pelayan Li Yunxiao. Li Yunxiao berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, karena kamu telah berjanji setia kepadaku, tunjukkanlah ketulusanmu. Turunkan dia sekarang dan berikan dia ke monster batu. Kalau begitu, aku akan memaafkanmu atas rasa tidak hormatmu." Ketika Grandmaster Seni bela diri wilayah selatan mendengar ini, dia tercengang dan buru-buru berkata, "Gubernur kota Cloud Sky, kekuatan orang ini 1 tingkat lebih tinggi dariku, dan dia memiliki banyak artefak Shuan untuk melindungi dirinya sendiri. Aku bukan lawannya." Li Yunxiao memutar matanya dan berkata, "Jangan khawatir, jika aku bukan tandingannya, aku akan menyelamatkanmu. Apa yang kamu takutkan jika ada aku?" Ini... Keringat dingin mengucur di dahi Grandmaster Seni bela diri wilayah selatan. Menurutnya, Li Yunxiao akan mampu menjatuhkan orang ini dalam hitungan menit. Kereta serigala hijau sangat kecil sehingga mustahil baginya untuk bergerak. Namun, melihat ekspresi dinginnya, jika dia tidak mengambil tindakan, dia akan mendapat masalah. Dentang. Sinar cahaya pedang muncul. Pakar alam martial leluhur lainnya telah mengambil langkah pertama. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju kepala Li Yunxiao. Seluruh kereta serigala Azure bergetar hebat di bawah tanggung jawabnya, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Li Yunxiao terkekeh dan melontarkan pukulan. Itu adalah tinju penjinak harimau yang diketahui oleh setiap seniman bela diri.com. Apa? Murid dari 3 orang di kereta perang itu mengerut dan mereka sangat terkejut. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur seperti kaisar bela diri, dia tidak akan berani menjadi sombong dan sombong. Dia telah menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan pedang seorang martial Grandmaster. Dia sedang mendekati kematian. Grandmaster Seni bela diri senang sekaligus marah. Dia senang pihak lain mencari kematian, tetapi dia marah karena pihak lain berani meremehkannya. Faktanya, Li Yunxiao sangat tidak berdaya. Setelah Wuluring Frost dihancurkan dalam pertempuran di Pulau Qionghua, dia tidak memiliki senjata yang cocok lagi. Prasasti Dewa Batas masih menyerap ki spiritual di lembah tanpa nama. Meskipun itu terhubung dengan pikirannya dan dia bisa memanggilnya kapan saja, terlalu mahal untuk membuang waktu menyerap ki spiritual untuk berurusan dengan seorang leluhur bela diri belaka. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan tinjunya untuk memblokir serangan itu. Dentang. Cahaya pedang mengenai ujung kepalan tangan dan pedang ki tersebar. Pedang panjang itu menebas, mengeluarkan suara yang tajam. Dia merasa bahwa dia bukan tandingannya untuk serangan itu. Tubuh tuan terkuat bisa melawan leluhur bela diri hanya dengan tubuhnya. Apa? Semua orang kaget seolah tidak bisa mempercayai mata mereka, terutama Wuzong. Pikirannya linglung sejenak. Menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir pedangnya, dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar hal seperti itu sebelumnya. Mata Li Yunxiao menjadi dingin. Dia muncul di depan ahli real martial leluhur dan meninju dadanya.
melemparkannya keluar dari Sian Wolf Chariot. Gemuruh, kereta itu terbang ke depan. Saat leluhur bela diri diusir, dia melihat binatang batu besar itu mengangkat telapak tangannya yang besar dan meraih ahli alam leluhur bela diri. Di langit, ahli alam leluhur bela diri memancarkan cahaya yang kuat, namun langsung dihancurkan oleh telapak tangan raksasa binatang batu itu. Hanya teriakan lembut yang terdengar. Kereta dan binatang batu menambah jarak antara kereta dan binatang batu. Ahli alam leluhur bela diri dari wilayah selatan dipenuhi keringat dingin. Li Yunxiao bukan tandingannya dan binatang batu itu bukan tandingannya. Dia merasa bahwa dia akan mati bagaimanapun caranya. Kereta Serigala Qian tidak dapat melarikan diri dari binatang batu itu. Li Yunxiao pasti akan mengusirnya nanti. Dia mulai panik. Benar saja, ketika monster batu itu mendekat lagi, tatapan Li Yunxiao beralih ke arahnya. "Tuan Yunxiao, jangan usir aku." Saat dia mundur, dia berkata dengan cemas, "Saya masih memiliki nilai. Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia besar." "Oh, rahasia besar?" Li Yunxiao mengangkat alisnya dan tersenyum. "Aku akan memberimu kesempatan. Katakan padaku, jika kamu ingin melarikan diri, aku akan membunuhmu tanpa bantuan binatang batu itu." Leluhur bela diri berusaha mengulur waktu. Dia berencana untuk segera keluar ketika dia tertangkap basah. Dia tidak berharap pihak lain akan mengetahuinya. Dia panik dan berkata, "Kamu harus berjanji untuk tidak membunuhku dan tidak mengusirku." Li Yunxiao tertawa dingin. "Itu tergantung betapa berharganya rahasiamu." Ahli alam leluhur bela diri memandangi binatang batu yang hendak menyusulnya dan berkata tanpa daya, "Saya tahu bahwa ada harta karun di Gunung Meru. Jika saya tidak mati, saya akan membawa Anda untuk menemukannya." Li Yunxiao mencibir dan berjalan ke depan. Dia menangkapnya dan hendak mengusirnya. Jangan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Peta itu ada di kepalaku. Saya akan memberitahu Anda." Ahli alam martial leluhur terkejut. Dia sudah melihat metode Li Yunxiao dan tidak bisa menolak sama sekali. Merasakan ki iblis dari monster batu di belakangnya, dia hampir menangis dan meratap. Tidak, peta itu ada bersamaku. Turunkan aku dan aku akan menunjukkannya padamu. Tapi tolong jangan bunuh aku. Hiks. Saat itulah Li Yunxiao melemparkannya ke tanah. Pakar alam leluhur bela diri tidak berani melakukan trik apapun sekarang setelah nyawanya terselamatkan. Dia segera mengeluarkan peta dari cincinnya dan menyerahkannya, sambil berkata, "Saya adalah murid dari Sekte Permata Surgawi. Saya menemukan peta harta karun ini di sebuah buku kuno dari Sekte Permata Surgawi. Seharusnya itu digambar oleh leluhur sekte tersebut. Coba lihat, Tuan Yunxiao." Mata Li Yunxiao menipit. Tempat yang digambarkan di peta sangat mirip dengan peta Serikat Buruh Angin Guntur. Yang mengejutkannya adalah peta ini jelas jauh lebih besar daripada yang diberikan kepadanya oleh Serikat Buruh Angin Guntur. Melihat catatan gambarnya, seharusnya itu dilakukan oleh beberapa orang. Itu mungkin diturunkan, dan nenek moyang Sekte Permata Surgawi menyempurnakannya selangkah demi selangkah. "Tuan Yunxiao, Anda adalah penguasa kota. Anda harus menepati janji Anda. Anda tidak bisa membunuh saya." Pakar alam martial leluhur merasa gelisah. Dia ingin bergegas keluar dan melarikan diri beberapa kali, tetapi dia merasa Li Yunxiao sedang menatapnya, sengaja atau tidak. Makanya dia tidak berani bergerak. Li Yunxiao memandangi binatang batu yang berlari dari jauh dan berkata, "Saya akan menerima peta ini. Ini sangat berharga. Cukup untuk ditukar dengan nyawa rendahan Anda. Siapa namamu?" Pakar alam martial leluhur sangat gembira dan buru-buru berkata, "Saya Wang Qiang." "Wang Qiang?" Li Yunxiao berpikir sejenak dan berkata, "Pemimpin Sekte Permata Surgawi bernama Wang Yue, kan?" Wang Qiang berkata, "Itu ayahku." Li Yunxiao berkata, "Saya tidak tahu. Anda sebenarnya memiliki latar belakang yang sangat kuat. Anda pasti sangat kaya, bukan?" Wang Qiang berkata, "Saya tidak punya." Li Yunxiao mengabaikannya. Dia berbalik dan berjongkok. Dia menggunakan ujung jarinya untuk mengukir formasi di kereta perang. Wang Qiang melihat bahwa Li Yunxiao
tidak mempersulitnya, dan menghela nafas lega. Namun, melihat binatang batu yang hendak menyusulnya, dia langsung menjadi gugup. Dia dengan penasaran menatap Li Yunxiao dan berkata, "Tuan Yunxiao, formasi apa yang sedang kamu ukir? Apakah untuk meningkatkan kecepatan kereta perang?" Luo Yunxiang juga seorang alkemis. Setelah melihatnya sebentar, dia menyadari bahwa itu benar-benar di luar pemahamannya dan menggelengkan kepalanya. Li Yunxiao berkata, "Tidak, ini adalah formasi teleportasi jarak pendek. Itu bisa memindahkan kita beberapa mil jauhnya dari binatang batu itu." "Ada hal seperti itu hebat." "Haha, kita tidak harus mati." Wang Qiang sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Li Yunxiao memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, "Saya tidak bermaksud membawa Anda pergi. Anda harus memikirkan cara untuk melarikan diri." "Ah, apa?" Wang Qiang tercengang. Dia berkeringat dingin dan buru-buru berkata, "Tuan Yunxiao, saya, karena kami berdua berasal dari wilayah selatan." Li Yunxiao melambaikan tangannya dan memotongnya. "Baiklah, tidak perlu bicara lagi. Katakan saja padaku berapa banyak uang yang kamu punya. Saya akan melihat apakah layak membawa Anda pergi. Aku akan memberimu semua batu yuan yang kumiliki dan berbagai harta karun ini. Aku hanya akan menyimpan pedang ini." Wang Qiang buru-buru mengeluarkan senjata syuannya dan menawarkan cincin penyimpanannya. Li Yunxiao melihatnya dan mengerutkan kening. "Tidak cukup." "Ah, ini tidak cukup." Wang Qiang bermandikan keringat dingin. Melihat binatang batu itu semakin dekat, dia merasa cemas. Li Yunxiao tertawa. "Jika Anda seorang seniman bela diri biasa, tentu saja itu sudah cukup. Tapi Anda adalah putra pemimpin sekte permata surgawi. Bagaimana uang yang sedikit ini bisa cukup? Bagaimana dengan ini?" Anda menulis IOU. "Saat kita keluar, saya akan pergi ke sekte permata surgawi Anda untuk memintanya." Dia benar-benar mengeluarkan selembar kertas dan menulisnya dalam beberapa coretan. Dia menyerahkannya kepada Wang Qiang untuk ditandatangani. Wang Qiang melihatnya dan mulutnya terbuka lebar. Dia tidak bisa berhenti gemetar. 1 miliar yuan stone kelas menengah. Li Yunxiao tertawa. "Hehe, kamu pantas mendapatkan harga ini. Jangan meremehkan diri sendiri." Penglihatan Wang Qiang menjadi gelap. Dia langsung menutup matanya dan menggigit jarinya. Bagaimanapun, dia akan bersembunyi di sekte permata surgawi ketika mereka keluar. Jika dia memiliki kemampuan, dia akan pergi dan menyukainya. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Li Yunxiao berani pergi ke sekte permata surgawi untuk meminta uang. Lumayan." Li Yunxiao tersenyum sambil menyimpan surat promes. Baru setelah itu dia berkata dengan puas, "Semuanya berdiri di dalam formasi." Mereka bertiga langsung berdiri dalam formasi. Li Yunxiao dengan tidak tergesa-gesa membentuk beberapa segel tangan. Formasi di bawah kaki mereka segera diaktifkan. Sinar cahaya menyelimuti mereka bertiga. Dalam sekejap, mereka keluar dari kereta perang dengan kecepatan yang sangat cepat dan melarikan diri ke kejauhan. Saat mereka bertiga menghilang dari kereta perang, binatang batu itu akhirnya menyusul. Dengan sebuah tamparan, ia langsung menghancurkan kereta perang serigala hijau menjadi beberapa bagian. Mata batu iblisnya memandangi sinar cahaya yang menghilang. Ia segera meraung dan terus mengejar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.